Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal beberapa bidang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, diskusi saat ini berkisar pada kesadaran hukum. Pokok persoalan yang sering muncul adalah cara memahami kesadaran hukum dalam dinamika hukum yang terus-menerus berlangsung. Proses pemahaman terhadap kesadaran hukum, meskipun berhimpitan dengan perasaan hukum, namun keduanya tetaplah berbeda. Perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat merupakan entitas yang memerlukan rasionalitas tertentu agar dapat menjadi kesadaran hukum. Sahabat semua, mari kita coba dudukkan persoalan sehingga kita memiliki pemahaman awal yang memadai tentang kesadaran hukum sebagai bahan untuk pemahaman lebih lanjut dan mendalam. Untuk maksud ini, kita akan mendapat bantuan dari beberapa referensi sebagai berikut. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakulku gembelengan, wakul rimpang sekane dadi salata, wakul rimpang sekane dadi salata. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Perhatikan pernyataan bersumber Sunaryati Hartono. 1. Terdapat perbedaan antara perasaan hukum dan kesadaran hukum. Penilaian rakyat yang timbul secara spontan dinamakan perasaan hukum. Sedangkan memikirkan dan merumuskan perasaan hukum di dalam pengertian hukum dinamakan kesadaran hukum. 2. Ahli hukum mengambil perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat tentang baik dan buruk, adil dan tidak adil, terpuji dan tercela sebagai bahan mentah untuk diolah menurut keahlian yang khas menjadi kesadaran hukum. 3. Betapapun kesadaran hukum berakar di dalam masyarakat, namun dapat dikatakan bahwa ia merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu pengertian hasil ciptaan para ahli hukum yang tidak dapat dilihat secara langsung. Kesadaran hukum hanya dapat disimpulkan dari pengalaman-pengalaman hidup melalui suatu cara pemikiran dan penafsiran. 4. Dalam rangka pembaruan hukum seiring dengan dinamika masyarakat, maka kesadaran hukum bukan hanya ditempatkan sebagai sesuatu yang sudah ada, namun juga sesuatu yang harus diadakan. Perhatikan pernyataan bersumber Ahmad Sanusi. 1. Kesadaran hukum adalah potensi memasyarakat dan membudaya dengan kaidah-kaidah mengikat dan dapat dipaksakan. Kesadaran hukum bersifat penuh nilai dan kepentingan dengan orientasi dan kecenderungan sesuai kriteria dan standar agama, moral, kebiasaan, sopan santun, dan kebutuhan-kebutuhan langsung. 2. Banyaknya kejadian pelanggaran hukum di dalam masyarakat mengindikasikan masih rendahnya kesadaran hukum. Untuk itu, diperlukan pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum, sebab terdapat korelasi positif antara pembinaan, tingkat kesadaran hukum, dan pentaatan hukum. 3. Kesadaran hukum bersifat relatif dalam isi maupun kekuatan terhadap waktu dan tempat. Kesadaran hukum berlangsung dalam proses pembentukan, perkembangan, kestabilan, untuk kemudian berubah lagi dalam suatu pembaharuan. 4. Kesadaran hukum memiliki korelasi positif dengan ketaatan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, maka semakin tinggi ketaatannya pada hukum. Demikian pula sebaliknya, makin rendah kesadaran hukum seseorang, maka semakin rendah pula ketaatannya pada hukum. Sahabat semua, apabila kita perhatikan baik-baik beberapa pernyataan di atas, seyogyanya kita memiliki ikhtiar pemahaman tentang kompleksitas kesadaran hukum, sehingga kita menjadi semakin paham pula pentingnya pemahaman terhadap kesadaran hukum yang berkaitan erat dengan perasaan hukum
dan ketaatan hukum yang berlangsung secara dinamis. Sahabat semua, pembelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa pemahaman terhadap kesadaran hukum diharapkan semakin jelas. Pemahaman atas kesadaran hukum berarti adanya proses memikirkan dan merumuskan perasaan hukum oleh para ahli hukum berdasarkan rasionalitas tertentu agar dapat disebut sebagai kesadaran hukum. Kesadaran hukum berkorelasi positif terhadap ketaatan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, maka semakin tinggi pula ketaatannya terhadap hukum. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah kesadaran hukum seseorang, maka semakin rendah pula ketaatannya terhadap hukum. Sahabat semua, mari kita terus berupaya melanjutkan proses pemahaman secara mendalam tentang kesadaran hukum, sehingga kita boleh mendapatkan pemahaman yang semakin utuh dan berbobot.